Seorang balita berusia 2 tahun yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan penuh kasih justru menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam kondisi yang memprihatinkan. Agustus 2021, Ethan Eve Griffiths kolaps di rumah kakek neneknya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu dan mengapa? Butuh waktu 18 menit sebelum layanan darurat dihubungi. Kali ini kita akan membahas kasus Ethan Eve Griffiths, balita 2 tahun yang meninggal dunia setelah mengalami cedera serius. Kasus ini berujung pada vonis panjang seumur hidup bagi kakek dan neneknya, dan selama persidangan, detail demi detail mulai terungkap. 14 Agustus 2021, Ethan berada di rumah kakek dan neneknya. Menurut keterangan pengadilan, ia kolaps saat berada di ruang tamu. Michael dan Carrie Eves mengatakan kepada jaksa bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi sebelum ia pingsan. Namun pengadilan mendengar bahwa sekitar 18 menit berlalu sebelum telepon darurat ini dihubungi. Waktu yang kemudian menjadi salah satu fokus perhatian selama persidangan. Lalu si Ethan ini dilarikan ke rumah sakit, kemudian dipindahkan rumah sakitnya ke rumah sakit anak. 2 hari kemudian ia dinyatakan meninggal dunia. Dokter bilang pas dia kolaps, kondisi kesehatannya ini sangat memprihatinkan. Ada cedera kepala yang dialaminya itu dinilai terjadi akibat tindakan yang disengaja atau guncangan keras gitu deh pada saat atau sesaat sebelum dia pingsan. Jadi penyebabnya ini dicurigai karena memang tindakan disengaja akibat guncangan keras. Terus juga ditemuin ada indikasi bahwa kesehatannya telah memburuk dalam beberapa hari sebelum dia pingsan. Bulan Juli, kakek neneknya ini dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan perlakuan kejam terhadap anak setelah menjalani persidangan di pengadilan mahkota Mole. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum masing-masing 23 dan 17 tahun sebelum bisa dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat. Ibu Ethan, Shannon Eve, juga dinyatakan bersalah karena menyebabkan atau membiarkan kematian tersebut serta melakukan kekejaman terhadap anak. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Selama persidangan, jaksa ini memutar rekaman CCTV. Jadi, si jaksa ini mengambil tindakan dalam rekaman tersebut sebagai perlakuan yang sangat tidak layak terhadap seorang anak kecil. Setelah menonton rekaman itu, kakeknya ini menyatakan bahwa ia merasa malu dan mengakui telah bersikap kejam serta lalai. Namun ia membantah tuduhan lain yang lebih serius.